Tapi kasihan aja disayang gitu loh ke rumah. Oke, kita cek dulu. Belum ya? Oke. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Halo Halimates ya, kembali lagi sama aku dan hari ini aku ditemenin sama Dokter Tia. Halo. Halo, gimana dokter kabarnya nih? Alhamdulillah siap, baik. Alhamdulillah sehat ya. Padahal lagi musim kayak gini ya dok ya, tetap harus cuacanya sehat lagi nggak ya. menentu juga ini. Betul banget ya, karena cuaca lagi kayak gini. Tapi alhamdulillah ya kita dikasih kesempatan untuk ngobrol bareng ya dok ya, sama teman-teman Halimes juga ya. Oke, jadi di pagi hari ini ya kita mau ngobrol-ngobrol ya, dan topik yang bakal kita bahas itu soal apa sih flu ya kan dok ya. Nah soalnya ini tuh adalah salah satu perbincangan ya yang sering ditanyain gitu ya soal flu gitu kan ya. Dan kenapa sih flu tuh bisa terjadi dan lain-lain gitu ya. Jadi mending kita bahas aja dok ya. Siap. Gitu. Oke, kalau gitu kita mau bahas-bahas ya. Mungkin ada juga nih beberapa teman-teman Holimates yang mungkin kayak apa sih flu itu gitu, kok sering banget diomongin tapi kayak masih nggak paham juga flu itu apa. Nah kira-kira flu itu apa sih dok? Baik, bismillah, saya akan coba menjawab pertanyaan Holimate tentang flu. Sebelumnya ini pembahasan yang cukup menarik ya. Jadi di mana-mana juga yang suka pelihara kucing, terutama kucing jantan, nah itu kan hal itu sering terjadi. Iya betul. Nah ini sangat menarik sekali untuk kita kupas tuntas ya, kita bahas ini. Jadi FLUTD atau kepanjangan dari Feline Lower Urinary Tract Disease, saluran kencing bagian bawah pada kucing. Nah itu disebabkan oleh beberapa hal. Nah yang sering terjadi, yang sering dijumpai juga FLUTD sendiri yaitu disebabkan oleh penumpukan mineral di dalam kantung kemih atau saluran kencing pada kucing. Nah, sehingga dapat menyebabkan peradangan dan penyumbatan di saluran kencing itu sendiri. Oke, berarti si saluran itu mengalami peradangan dan penyumbatan ya dok ya. Betul. Oke, seperti itu ya. Jadi si saluran kemihnya ini tuh mengalami peradangan dan juga penyumbatan guys ya. Apabila kucing itu sudah terkena FLUTD atau flu ya, kayak gitu. Nah, kira-kira flu itu separah itu kah atau sebenarnya nggak parah kok gitu ya? Bisa ditanganin gitu dok. Iya. Jadi cukup tricky sekali untuk kita mendiagnosa atau menyebutkan bahwa dia kena flu. Terus cara menanganinya juga sebetulnya jika terkena flu itu apabila penanganannya cepat dia bisa terselamatkan. Nah sering terjadi juga nggak selamat kucing itu. Nah itu akibat si pemilik biasanya kurang aware atas hewan peliharaannya, terutama kucing itu ya. Jadi dia mungkin nggak seharian full dia menemani si kucing gitu kan, sehingga dia nggak tahu nih kegiatannya, terutama kegiatan yang vital, contohnya seperti pup atau buang air kecil ya atau P. Nah biasanya ya kucing yang terkena flu itu dia tuh gejalanya ya susah kencing gitu. Jadi dia lama di litter box, merecan, nggak keluar-keluar. Nah itu juga bisa bedakan antara pup dan pi ya. Jadi kalau misalkan pup biasanya kan setiap sekali makan dia pasti pup nih setelah itu. Nah kalau pi ini dia sering mondar-mandir, bolak-balik. Kucing itu yang terkena yang ada gejala FLUTD tadi bolak-balik mondar-mandir ke litter box, merecan lama dan nggak ada yang dikeluarkan biasanya gitu. Nah biasanya kan dari sering nggak mungkin nggak dari aware itu tadi ya tiba-tiba yang nggak selamat itu ya beberapa hari 2-3 hari, kebanyakan kasus lebih dari 4 hari lah
sekitar ya 2 sampai 4 harian itu kalau nggak segera ditolong biasanya menyebabkan kematian pada si kucing itu. Berarti mungkin saat mengalami keparahan itu saat kita tidak memperhatikan mungkin ya. Betul. Kita tidak cepat-cepat mengatasi pada saat kucing kita sebenarnya udah ada gejala gitu ya dok ya. Oke. Nah kira-kira nih dok, kalau misalnya tadi kan ya namanya juga sakit saluran kemih ya, jadi kita bisa melihat dari intensitas dia sering ke litter box gitu kan. Jadi pasti dia bakal bolak-balik. Nah selain bolak-balik ke litter box ada lagi nggak sih dok kira-kira ciri-cirinya sih biasanya gejalanya udah terlihat beberapa hari sebelum ya dia mungkin lagi gejala ya itu nafsu makan berkurang, terus sering lesu, muyung gitu kan. Jadi nggak aktivitasnya juga nggak terlalu banyak, nggak lincah gitu. Biasanya yang sering terlihat sih seperti itu. Kucing-kucing yang terkena gejala. Jadi ada perubahan dari sikapnya ya dok ya. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman bisa aware ya kalau misalnya dia udah kayak kok nggak normal gitu ya dok ya, bolak-balik litter box gitu. Nah sebenarnya kalau normalnya kucing pipis itu berapa kali sih dok? Kalau pipis? Pipis sih biasanya ya tergantung dia sehari sih bisa sampai 2 sampai 3 kali ya, tergantung dia volume air yang diminum ya. Jadi juga ada pun juga yang kita perlu mengingatkan juga, biasanya yang udah parah itu kan kantungan kemih itu kan seperti kantung yang buat nangkep yang buat menampung dulu sementara air urin itu sebelum dikeluarkan. Nah, jika biasanya FLTD itu kan nggak bisa dikeluarkan nih urinnya, dia jadi mengembang, sehingga dia kadang-kadang itu sampai mendorong si usus. Jadi menyumbat si usus. Dia juga bisa menyebabkan juga susah BAB. Sembelit gitu ya. Oke. Jadi pada saat si kucing kita kena flu itu juga berpotensi kucing kita jadi susah BAB ya dok ya. Jadi nanti sembelit. Nanti bagi follower atau power ini yang biasanya itu kita amatin aja seharian. Kalau misalkan memang dia nggak pup padahal dia makan, nah itu juga salah satu ya perlu diwaspadai. Seperti itu. Ternyata flu ini tuh bisa kemana-mana ya dok ya, nggak cuma ke masalah saluran kemih aja gitu. Ternyata bisa sampai kemana-mana. Nah kira-kira nih dok ya, FLUTD juga kan banyak yang kita tuh suka ngerasa, oh gara-gara makanan ini nih dia jadi sakit gitu apa segala macam. Nah kira-kira sebenarnya penyebabnya apa sih dok? Apakah betul karena makanan atau sebenarnya banyak faktor gitu? Baik, untuk penyebabnya sendiri sih ada beberapa faktor ya. Dan salah satunya yang paling sering itu tadi kebanyakan FLUTD itu menyerang ke saluran ke kucing jantan. Kenapa ke kucing jantan? Yaitu saluran kencingnya itu lebih panjang dan juga lebih sempit daripada saluran betina. Jadi biasanya salah satunya penyebabnya yang sering terjadi di jantan ini, dia lagi birahi nih, nggak segera dikawinkan. Nah itu berpotensi untuk terkena FLUTD. Ya, jadi nggak dia birahi, terus nggak cepat dicarikan pasangan, itu stres. Nah dari stres itu sendiri dia suka ya saking fokusnya dia sama birahinya nggak selalu dia berusaha menyalurkan birahinya itu sampai dia lupa untuk misalkan mau kencing dia sampai nahan-nahan itu. Jadi menyebabkan si urin tadi nggak segera dikeluarkan sehingga terjadi penumpukan mineral di situ, terjadi sumbatan di situ. Kalau yang di kucing betina mah biasanya akibat pakan itu yang terlalu tinggi mengandung ada biasanya kandungannya purin itu juga bisa menyebabkan si FLUTD ini, karena di kandungan itu ya dapat tercerna dengan baik pas pada waktu metabolisme di dalam tubuh sehingga menyebabkan penumpukan batu. Jadi mineral itu yang udah lama itu jadi batu kristal gitu sehingga menyumbat saluran si kencingnya itu. Berarti makanan juga bisa. Makanan bisa. Kalau pola hidup bisa nggak sih dok? Kayak misalnya kucingnya jarang minum gitu atau gimana? Atau misalnya dia ada kayak manusia nggak sih kayak susah nahan pipis gitu dok? Dipastikan sih kalau bisa sehari itu kucing itu
dikasih minum 200 liter minimal. Oh, 200 liter. 200 Oke. liter air. Jadi Oke. ya sekitar 200 mililiter ya mungkin. Iya, Mililiter. iya manusia aja kayaknya 2 Iya, liter. 200 mililiter. Iya, 200 Sorry maaf. mililiter. 200 Oke. mililiter air dan diusahakan pemberian pakannya itu kalau bisa nanti cari pakan yang ada dia kayak apa namanya kasih paten atau tulisan urinary care. Oh, Nah, itu lebih urinary care. bagus. Oke. Dan juga kasih yang tinggi protein terutama ya. Oke. Ya, jadi sebagai pet owner mungkin kita harus cek makanan yang dikonsumsi Ya. gitu ya dok ya. Terus juga harus memperhatikan minum karena Betul. kayaknya sih kalau untuk teman-teman di sini kayaknya yang lebih diperhatiin makan aja gitu. Yang penting makan yang banyak gitu loh. Minumnya jarang dinotis gitu dok gitu ya. Jadi ternyata kita Ya. harus kasih minimal 200 mililiter ya dok ya. 200 mililiter. Nah, terutama itu yang jantan ya. Jantan ya. Jantan itu juga apa namanya sedikit susah gampang untuk pemberian pakan itu. Oke. Biasanya kalau jantan usia produktif dan juga sudah melalui fase birahi, itu pakan juga harus bagus. Oke. Ya ekonomis boleh lah, tapi cari yang tadi ada minimal ada urinary care untuk pakannya. Oke. Selebihnya ya mungkin yang ya harganya agak menengah gitu kan, itu juga menjadi jaminan bahwa itu untuk mencegah Aman ya dok. terjadinya FLUTD itu pada kucing itu sendiri. Oke, berarti untuk makanan urinary care itu tidak hanya diperuntukkan untuk kucing yang sudah pernah ada riwayat gitu ya. Betul. Jadi kalau kucingnya sehat juga apa boleh buat ya dok ya Iya. bisa pakai makanan itu. Oke, seperti itu ya, terutama buat yang jantan tadi ya, karena kayaknya kebanyakan memang jantan ya dok ya yang Betul. terkena sakit saluran kemih tersebut. Yep. Oke deh kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya. Apa aja sih dok gejala yang bisa dilihat kalau kucing kita tuh kena flu? Tadi sih sempat dijelasin sedikit-sedikit ya dok ya. Biasanya itu ya dari segi aktivitas ya yang biasanya kucing kita aktif lari ke sana kemari. Nah dia itu apabila ada gejala FLUTD dia itu cenderung untuk diam biasanya, murung gitu kan. Terus sama nafsu makan berkurang, sangat berkurang drastis. Terus sering mondar-mandir ke litter box gitu. Sama ya kayak untuk tatapannya sendiri sih ya bisa bedain kita secara gamblang ya kucing yang sehat sama kucing yang lagi sakit itu biasanya agak sayu gitu. Nah itu bisa jadi salah satu gitu kurang fit, ya bisa jadi ya itu tanda-tanda kucing kita lagi sakit, terutama yang terkena FLUTD ya. Oke ya. Jadi selain kucing kita akan bolak-balik litter box gitu ya, kita juga bisa ngeliat dari wajah si kucing gitu kan yang tadinya ceria gitu ya, kok jadi sayu gitu ya, kok jadi lemes gitu ya, bahkan mungkin jadi bikin nafsu makan juga jadi berkurang ya dok ya, kayak gitu, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah kemudian nih untuk gejala-gejala tersebut kan udah pasti lah ya, kayaknya kalau sakit saluran kemih itu paling gampang terlihat ya dok ya. Nah kemudian nih dok, kalau misalnya untuk pencegahannya apa aja sih dok kira-kira nih, selain kita harus kasih makanan yang pastinya kita harus lihat kandungannya gitu dok. Nah selain itu apa aja sih dok kira-kira? Untuk pencegahannya sih sendiri seperti tadi ya, apabila memang kucing itu birahi, selain pakan ini ya, maka segera dikawinkan. Apabila memang tidak ingin dikawinkan, baiknya sih harus steril. Steril ya, baiknya itu untuk mencegah tadi gangguan di saluran kencing tadi ya. Mungkin seperti itu untuk pencegahan lainnya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya selain kita memberikan makanan yang pastinya ya cukup bagus ya dok ya, cukup bagus proteinnya tinggi dan kalau bisa kasih khusus untuk urin care gitu ya dok ya, biar terhindar dari sakit saluran kemih. Kita juga harus aware kalau kucing kita apalagi yang jantan udah birahi ya dok ya. Kalau udah birahi, karena kan kadang suka ada juga yang kayak udahlah biarin jantan gitu kan, udah nggak apa-apa lah, nggak usah disteril gitu ya. Padahal ternyata itu juga mempengaruhi kesehatan kucing kita ya dok ya.
Oke, seperti itu ya, kayak gitu. Jadi teman-teman juga bisa siapin pertanyaannya ya mengenai kucing kalian gitu ya. Mungkin kucing kalian ini tuh udah ada gejala-gejala FLUTD atau mungkin kamu pengen menanganinya seperti apa, kalian juga bisa langsung di komen aja, ditanya-tanya ya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dok, dari kakak Leo Girl katanya. Dok kalau mau Halo kakak Leo Girl. halo ya. Dok kalau mau steril cat atau dog wajibkah untuk vaksin lengkap sebelumnya katanya? Untuk steril, mau steril harus vaksin dulu. Oke, seperti itu. Baiknya sih seperti itu. Jadi kita harus menyelesaikan dulu masalah yang ada yang berkaitan dengan kondisi tubuhnya sehingga tubuhnya itu fit ya untuk disteril. Karena tindakan steril itu pun sendiri kan melibatkan ya pembiusan segala macam itu. Jadi itu mempengaruhi kesehatan tubuhnya sebelum dilakukan steril itu. Jadi saya kira sih penting dan wajib, terutama ya minimal obat cacing, setelah itu vaksin, baru kita melakukan steril gitu. Oke, jadi baiknya sih divaksin Vaksin dulu, baru nanti di steril. Ya. Tapi kalau misalnya nggak divaksin dulu, apakah ada efek samping yang cukup berbahaya nggak sih dok? Dibilang cukup berbahaya sih gini ya, kita kan nggak bisa pada saat kucing datang nih mau steril, kita kan nggak bisa langsung screening penuh. Kadang-kadang memang dikarenakan mungkin banyak faktor ya, salah satunya mungkin ya dia lagi mungkin budgetnya untuk steril ya, sehingga dilakukan screening yang penuh itu sesuai prosedur itu menambah budget lagi. Jadi ya dari situ pas waktu kita lakukan tindakan steril itu ya ada hubungannya tadi biasanya anestesi itu ada hubungannya dengan pernafasan, terutama apabila dia lagi sakit flu atau segala macam, juga bisa mempengaruhi tindakan waktu steril itu. Dan juga ya kadang bisa terjadi kematian juga waktu pas anestesi itu. Oke, karena mungkin takutnya memang ada riwayat yang mengganggu gitu ya dok ya. Oke, kayak gitu. Jadi selagi bisa divaksin ya kenapa enggak ya dok ya, divaksin dulu aja. Kayak gitu sih ya buat kakaknya. Nah terus katanya kalau bakso steril kucing secara massal itu kebanyakan kucing terlantar dan benar sebelum vaksin. Itu bagaimana prosesnya katanya? Untuk bakso kucing sendiri ya karena memang di bakso kucing itu sendiri kita menangkap kucing liar ya. Jadi kucing-kucing yang ada itu kita berusaha untuk mensejahterakan mereka dan mengontrol populasi terutama. Jadi ya mau nggak mau memang kita seleksi sebelum tetap dilakukan di tempat itu sebelum dilakukan steril, di screening dulu, screening secara cepat lah. Apabila memang ini mungkin dari screening itu kita lihat kondisi fisiknya dulu yang terlihat kan, jadi kita nggak bisa secara gampang untuk sampai ke dalam. Mungkin secara fisik dia memang kondisinya fit, baru bisa dilakukan steril. Apabila memang dia lagi bersin mungkin batuk-batuk atau mata berair segala macam, nah itu kita rilis lagi. Jadi kita nggak bisa paksakan untuk steril. Jadi walaupun tidak divaksin, dipastikan kucing itu harus dalam keadaan benar-benar sehat ya, benar-benar sehat. Karena mungkin teman-teman juga di sini mungkin ya itu tadi ya mungkin budgetnya cuma buat steril gitu kan. Atau nggak gitu biasanya kucing stray nih kasihan di jalan, terus dia mesti waktu ke rumah itu lihat kok selalu lagi hamil, terus pinak di rumahnya, iya, nah itu biasanya seperti itu. Jadi ya baiknya memang kita alangkah baiknya memang konsultasi dulu lah, baiknya ke dokter hewan gitu. Ke dokter hewan dikonsultasikan. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau steril gitu ya, tapi kayaknya kayak kalau vaksin gitu kan kayaknya harus ngeluarin budget lebih gitu ya. Sedangkan mungkin ini cuma kucing liar gitu kan, atau kucing yang berkeliaran di rumah cuma dia ketempuhan gitu. Ketempuhan, betul. gitu, ngelahirin di rumah gitu kan ya. Jadi mau gak mau harus steril gitu kan. Jadi mungkin ya kita bisa konsultasiin dulu, atau mungkin ada upaya nggak sih dok kayak ya pokoknya kalau mau disteril selain pakai obat cacing harus kayak gini, harus kayak gitu.
selain obat cacing atau steril gitu? Jadi kan dia mau steril nih dok, tapi dia nggak punya budget lebih untuk vaksin. Nah jadi apa nih yang harus dilakukan cat owner ini gitu? Dipastikan aja kondisinya memang Sehat ya. terutama nafsu makan ya. Nafsu makan itu kan menunjang juga untuk kesehatannya dia. Jadi kita amati aja, kasih makannya lahap dan banyak. Terus memang apa? Nggak ada kayak tadi yang saya jelaskan, ada bersin, batuk atau mata berair, nah atau diarenya lembek gitu kan, pupnya lembek gitu. Nah itu pasti nanti memungkinkan lah, masih memungkinkan untuk dilakukan steril. Pokoknya yang penting dalam keadaan yang fit aja dok ya, langsung makan. Pokoknya dia aktif gitu ya dok, itu boleh ya. Nah kemudian nih katanya dok, bagaimana sih dok cara memberikan nutrisi makanan sehat untuk kucing usia senior? Usia senior biasanya harus dikombin deh. Jadi ada pun juga beberapa yang memang giginya udah apa? Ya ompong habis, itu harus kombinasi. Jadi balance antara pakan kering dan juga pakan basah. Itu bisa diseling-seling mungkin. Mungkin ditambahkan juga snack apa, itu juga bagus juga sih untuk memelihara atau memberikan pakan yang baik untuk yang senior itu. Nah juga banyak nih dok kan kucingnya udah keburu senior nih, tapi kan masih pengen birahi gitu kan ya. Nah rentan gak sih dok umur senior kita steril gitu? Balik ke awalnya ya, selama dia kondisinya sehat fit sih, ya? Kondisinya sehat, nggak masalah sebelumnya di steril. Jadi tidak ada pernah riwayat sakit yang parah gitu kan, bisa di ya steril. Soalnya aku tuh kayak pernah dengar kalau nggak ada batasan umur sebetulnya untuk steril sendiri sih. Soalnya aku tuh kayak pernah dengar katanya semakin tua tuh dia semakin birahinya itu semakin sering gitu katanya dok ya. Gitu. Jadi mungkin kayak udah tua birahi terus mau di steril gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya dok ya, selama dia dalam keadaan yang sehat gitu ya dok ya. Betul, dalam keadaan sehat. Dan itu mungkin nanti jadi catatan juga, apabila selesai steril itu kan biasanya kan ada luka ya setelah steril itu. Jadi mungkin kalau yang kucing senior atau kucing tua itu kan metabolisme sudah mulai berkurang memang. Jadi untuk regenerasi sel juga sudah mulai berkurang, untuk merecovery tubuhnya juga mulai berkurang gitu kan. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan antara yang kucing senior sama kucing yang masih muda ya, masih lajang, masih apa? Istilahnya masih sehat gitu ya, masih fit gitu ya. Nah itu dalam penyembuhannya. Jadi PR-nya di recovery-nya aja ya dok ya. Sedikit lama dan butuh perhatian lebih ekstra. Gitu. Jadi kayak lebih ke kitanya aja gitu ya untuk recovery-nya sabar atau enggak gitu ya. Gitu. Ya sebenarnya mah kayak manusia juga ya dok ya, semakin tua kayaknya recovery sakitnya juga beda treatment gitu ya dok ya. Dan juga nanti pas waktu dilakukan steril itu kan biasanya memang ada advice khusus dari dokter hewan, mau dirawat sendiri atau dirawat inapkah sampai sembuh gitu kan, nanti bisa jadi apa pertimbangan untuk pet owner ya. Jadi lebih baik ya kalau udah senior sih dirawat aja gitu. Nah, dirawat inap sampai menunggu senior mending dari muda aja ya dok ya gitu. Baiknya juga kan di steril itu kan sebelum ini masa birahi atau spray yang jantan ya. Yang jantan itu saya kira sih, pengalaman saya sih selama dia sudah muncul si biji itu tadi, testis itu tadi, sudah bisa di steril. Baiknya juga kira-kira umur 4 sampai 5 bulanan lah. 4 sampai 5 bulan ya dok? Soalnya banyak juga sih pertanyaan, katanya kucingku 4 bulan nih kak, boleh nggak sih di steril gitu. Jadi selama itu boleh-boleh aja. Ya biji udah keluar dan dia ya bagus sih sebetulnya. Kan itu kan masih teringat ya, kalau misalkan dia udah melalui fase spray terus birahi, dia terekam terus di memori otaknya itu, karena nanti pas setelah masa itu dia di steril, dia pasti masih ada beberapa melakukan hal seperti itu. Karena meskipun udah nanti dalam jangka
panjang dalam jangka lama dia akan berkurang. Oke, karena mungkin kebiasaan itu ya. Kebiasaan. Oke. Nah, terus katanya sempat kecolongan nih Kakak Leo Girl ini tuh sempat kecolongan bunting. Nah, boleh nggak sih di steril gitu? Jadi, tapi udah hamil Udah gitu. hamil. Baik lagi nanti konsultasi sama Dokter ya. dokter hewannya. Baiknya mau dilanjut atau disteril. Karena kalau misalkan memang udah jadi itu jatuhnya kan kita kan seperti di manusia itu aborsi kan ya berarti. Jadi sebetulnya bisa. Cuman ya Janinnya ya nanti baik lagi nanti mengorbankan janin ya. sesuai arahan dokter hewan Dokter ya. masing-masing. Oke. Jadi kalau itu mending dikonsultasikan aja ya Kakak Leo Girl ya gitu. Dok Tian ganteng banget tuh kata Kakak Septian. Iya nih ganteng banget ya ampun. Kok ya. sama namanya? Gitu. Oh iya, sama lagi. Aduh, biar nular kali ya kegantengannya gitu kan ya. Kalau yang itu Septian cowok apa cewek? Ya itu? juga ya. Emang Septian ada yang cewek ya? Apa emang ada ya? Aku nggak tahu lagi ya. Oh mungkin ya udahlah. Ini namanya Kakak Septian Widiarto. Oh salam kayaknya kenal cowok, nanti Kakak ya. Septian Widiarto. Iya. Ya, boleh nanti kenal. monggo pinara ya. Kita monggo pinara ke Holy Cat. Nah ya. Kayak gitu. Nah dok, katanya tuh Dogi saya usianya 12 tahun dan ginjalnya sakit. Makanan apa yang baik dan sehat? Ginjalnya sakit. Pakannya Mungkin baik. Dogi senior mungkin ya. Ya. Biasanya ada perlakuan khusus sih, seperti vitamin memang khusus untuk ginjal, kasih vitamin. Terus pakannya ya juga harus yang khusus untuk ginjal. Jadi jangan pakan yang selain itu ya. Karena kalau misalkan ginjal itu udah rusak kan ibaratnya ginjal itu kan filter ya. Filter buat segala macam yang masuk seperti hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, kayak racun itu harusnya kan dikeluarkan nih. Itu kalau misalkan memang ginjalnya udah rusak, racun itu tidak bisa keluar dalam tubuh sehingga mengkontaminasi seluruh dalam bagian organ-organ, bisa menyebabkan kematian gitu. Jadi memang harus diperhatikan untuk pakannya itu tidak boleh sembarangan. Jadi harus menggunakan pakan yang khusus untuk ginjal. Ada pakan terapi yang dikeluarkan, beberapa merek itu mengeluarkan seperti contohnya yang sering dijumpai kan Royal Canin itu yang renal ya. Jadi bisa dipakai yang itu mungkin ya. Itu juga berlaku buat kucing juga ya dok ya? Iya. Untuk berlaku buat kucing juga. Karena kayaknya pakan juga udah banyak yang buat khusus penyakit tertentu. Betul, gitu ya dok. Biasanya dijual-jual di klinik hewan, di dokter hewan. Jadi nggak dijualnya di pet shop gitu. Karena pakan itu bukan konsumsi seperti makanan pokok biasa. Jadi itu khusus pakan terapi jatuhnya. Jadi makanya dijualnya di pakan-pakan di toko-toko gitu ya, dok, yang klinik hewan. Di dokter-dokter hewan gitu biasanya. Nah, aku juga kan kucingku juga pernah sakit saluran kemih itu ya dok ya. Waktu itu disarankan juga untuk beli yang urin, tapi bukan urin care yang yang urin urinary pengobatan gitu kan. Kayak yang Royal Canin itu yang SO gitu kan. Ya. Nah, berarti kan urinary itu kan ada dua ya dok, ada yang care sama ada yang pengobatan gitu dok. Nah, kira-kira kapan sih waktunya kita kasih yang pengobatan dan kapan waktunya kita kasih yang care gitu? Biasanya sih setelah ini ya, kalau yang pindah ke urinary SO ya, atau urinary care, urinary yang pengobatan itu, bisa setelah tindakan. Jadi kita konsultasi dulu ke dokter hewan, dan itu dilakukan tindakan, ya seperti biasanya kalau misalkan memang dia di terapinya, biasanya di massage atau dipijat dulu si urin itu, sumbatan urin mungkin keluar, dia bisa pipis lagi, itu juga bisa dikasihkan yang sarannya urinary yang pengobatan itu. Sama apabila kalau misalkan ya dia disarankan untuk pasang kateter, nah itu kasihnya urin yang pengobatan itu tadi ya dok ya. Nah berarti kalau misalnya kucing kita nggak nyampe, maksudnya masih ada pipis gitu ya dok ya, kan ada yang sampai nggak bisa pipis, ada yang mungkin masih pipis dikit-dikit gitu dok. Nah kira-kira kalau misalnya yang masih bisa kita treatment di rumah, itu kondisi seperti apa sih dok? Dan sama yang harus di kateter ya, harus ke vet gitu. Ini harus cepet-cepet di ke vet nih gitu.
Biasanya sih yang memang tidak bisa kencing sama sekali Oh, ya. oke. Kalau misalkan apa namanya masih bisa pipis Mhm. sedikit, nah itu segera boleh diganti sama urinary Oke. yang pengobatan Mhm. tadi. Terus juga kalau yang harus segera dibawa ke vet itu atau ke dokter hewan, biasanya yang pipisnya sedikit dan berwarna lebih keruh atau merah, Oh. bercampur darah gitu kayak kayak darah gitu pipisnya. Nah, Mhm. itu segera dibawa ke dokter hewan. Dokter hewan ya. Karena kan memang si batu tadi apa yang mineral yang Mhm. tertumpuk tadi itu kan bisa mengiritasi dinding-dinding saluran kemih, Mhm. bisa juga ke kantong kemihnya itu sehingga menyebabkan pendarahan tadi. Nah, itu Oke. harus segera memang ditangani, Jadi dikonsumsi. kalau udah ada kayak darah-darah gitu ya dok ya, kayak Betul. bercampur darah, berarti itu better dicek ke dokter aja gitu ya. Iya. Oke, berarti selama kucing kita masih pipis, nggak ada bercampur darah, itu kita masih bisa treatment di Iya, rumah ya dok masih ya. bisa jadi benar Kayak segera ganti pakannya ganti yang pakan. Mungkin kita urinary juga bisa pengobatan itu. kasih obat mungkin di rumah gitu dok. Bisa ya Biasanya dok ya. bisa. Jadi suplemen-suplemen yang mengandung apa ya, ekstrak Mm-mm. biasanya ada kandungannya cranberry itu boleh. Boleh ya dok Eh, ya. ada beberapa merek udah mengeluarkan itu obat itu apa seperti suplemen itu bisa pakai singen, singen itu bisa untuk dari Nature Bridge itu bisa pakai cysteine, apa segala macam. Nanti bisa di apa konsultasikan ke dokter hewan dulu untuk penggunaan itunya ya. Biasanya Obatnya kan ya. Oke. karena penjualannya pun pasti ya ke dokter hewan gitu kan. Oke. Beli-belinya gitu kan. Oke. Nah, terus nih dok katanya kucingnya tuh baru beranak 2 bulan. Bolehkah disteril katanya? Baru beranak usia 2 2 bulan. bulan. 2 bulan jantan atau betina itu? Oh, jantan atau betina nih kakak Leo Girl? Kalau Coba di misalkan komen. jantan, saya kira 2 bulan itu masih belum Mm-mm. keluar ya, si Mm-mm. penisnya masih belum terlihat gitu kan. Mm-mm. Kalau yang betina juga dia tuh terlalu dini, jadi Mm-mm. mungkin belum berkembang Belum ya baik dok? saluran reproduksinya ya Oke. terutama. Aku sempet sih dok ada yang nanya, katanya Hmm. kucingnya tuh 2 bulan. Terus dia tuh kayak ciri-ciri kucing birahi gitu dok. Oh Wah ya, aku sedikit bingung ya, nah itu dua langka itu. bulan udah mulai birahi nih katanya gitu. Emang gimana ciri-cirinya? Dia bilang kayak gitu. Saya bilang gitu. Terus katanya dia udah berisik, katanya terus kayak udah guling-guling kayak gitu. Kira-kira Hmm. itu ada nggak sih dok yang kayaknya di bawah umur dia udah mulai birahi gitu? Menurut pengalaman pribadi saya sih saya belum nemuin Belum ya ya. seperti itu. Jadi memang kalau misalkan yang kucing birahi itu terutama yang betina itu mirip-mirip sama dia posisi manja. Apalagi Oke. usia-usia 2 bulan ya. Dia itu masih cengeng, suka nangis. Mungkin ngeong-ngeongnya itu Karena nangis itu iya mungkin ya, iya, atau karena dia ngajak nyari main induk gitu ya. atau ditaruh di kandang Iya biasanya. iya Itu iya. ngeong-ngeong itu berisik memang. Kalau yang apa guling-guling segala macam, nah itu dia cari perhatian aja ke kita Oke. atau Terus manja kalau gitu. normalnya tuh kucing kan kalau kucing jantan tadi asal udah ada bijinya, berarti dia kemungkinannya bisa birahi juga kan. Mm-mm. Kalau betina gimana dok? Biasanya dari usia berapa sih udah mulai Biasanya di usia. muncul? Kalau kalau dari betina sendiri sih dia itu birahinya cenderung lebih cepat ya daripada jantan ya. Dia biasanya di umur-umur 4 bulan juga udah bisa sih sebetulnya 4 4 bulan sampai ya? 5 bulanan lah itu udah bisa Oke. sebetulnya di steril. Oke, berarti 4 bulanan, kalau misalnya 4 bulanan udah ada ciri-ciri kayak gitu ya Nggak menunjukkan mungkin ciri-ciri ya. pun juga Oh udah bisa bisa. ya? Oh boleh. Oh Boleh. jadi kalau kucing kita kayak ngerasa, kucing aku belum birahi tapi takut gitu birahi, berarti 4 Jadi bulan kita itu udah mencegah boleh itu ya? apa namanya supaya dia tidak melalui fase birahi Oh, dulu itu oke. lebih bagus gitu. Biar nggak kebiasaan itu tidak muncul lagi ya Ya. dok ya? Oke. Nah, maksudnya maksud saya kucing betina saat beranak usia anaknya 2 bulan katanya dok. Berarti mungkin induknya ya? Oh ya Induknya, iya. sudah bisa Udah induknya. bisa ya dok ya? Uh, Oke. Usia 2 bulan biasanya kan sudah disapi tuh. Jadi apa si anaknya udah disapi, dia udah disuruh apa nggak menyusul lagi ke induknya itu udah bisa sih. Udah bisa ya dok ya? Udah bisa. Oke. Berarti kalau misalnya untuk kucing yang mungkin baru menyusui banget gitu ya, baru lahiran banget itu tidak disarankan ya dok ya? Ya tidak disarankan kecuali ada indikasi. Oke. Indikasinya mungkin kelainan apa kayak apa
mengalami gejala piometra. Piometra itu seperti kanker rahim ya, atau infeksi saluran rahim itu. Nah, itu bisa dilakukan steril. Tapi jika masih menyusui, baiknya sih setelah usia anaknya cukup. Jadi setelah juga ya, tidak Dok, menyusui, disapi. Biasanya umur ya 2 bulan 3 bulan dia udah mulai, apalagi kalau misalnya dalam satu rumah itu ada kucing jantan, kucing betina. Jadi dia harusnya dia sibuk untuk nyusui anaknya. Dia usia anaknya udah 2 bulan itu biasanya sudah mulai muncul birahi lagi ya. Bahkan terus Dok, suara banyak jantan, juga katanya baru berapa minggu terus dia udah birahi lagi gitu. Iya. Betul, kebanyakan seperti itu. Jadi kalau udah dia birahi, dia bisa nggak konsen, udah nggak fokus ngurusin anaknya, dia lebih fokus ke birahinya. Jadi jangan sampai memang kalau misalkan kita pelihara kucing jantan sama betina, apalagi betinanya baru melahirkan dan punya anak lagi menyusui, jantannya baiknya gitu ya, Dok, dijauhkan aja gitu ya, biar tidak biar tidak tergoda ya gitu. Nah, jadi boleh ya Kakak Leo Girl. Jadi kalau mau di steril nggak apa-apa ya, Dok, boleh. ya, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, Dok, ini mah pengalaman aku ya, Dok, ya. Jadi aku kan punya kucing betina itu, Dok, ya. Yang betina itu kan dia sakit saluran kemih tuh. Nah, dia sempat sembuh, tapi dia sakit lagi. Tapi sakit laginya tuh yang tadi dokter bilang kan katanya itu berpengaruh sama ususnya ya kan. Nah, dia tuh jadi susah pup. Waktu itu sempat susah pup. Sampai, nah tapi susah pupnya ini karena kita sibuk, jadi nggak kedeteksi, tiba-tiba keluar tuh si usus besarnya gitu. Akhirnya dioperasi lah gitu kan dia. Nah, kira-kira nih buat teman-teman yang mungkin nggak sampai kayak gitu ya, jangan sampai kayak kucing aku gitu ya. Nah, kira-kira ada treatment khusus nggak sih, Dok, kalau udah susah pup gitu? Karena aku kayak kaget gitu kan, kucing aku tiba-tiba kok ususnya tiba-tiba keluar gitu loh. Untuk penanganannya sih yang terutama harus diselesaikan dulu memang saluran kencingnya. Saluran kemihnya. Iya, saluran kemihnya. Jadi harus segera konsultasi ke dokter hewan sehingga supaya kencing itu bisa keluar dulu. Minimal kalau kencing keluar dulu pasti nanti pup akan mengikuti, nanti si usus akan ya nggak terhimpit lah. Jadi biasanya kalau misalkan pengen tahu lebih dalam, ya kita bisa ngeraba sebetulnya. Kita bisa ngeraba di bawah perut itu, di depan kaki belakang. Ada benjolan atau tidak gitu. Dari situ kita bisa lihat kalau misalkan emang ada benjolan, itu benjolan itu kantong kemih, jadi vesica urinaria yang berisi urin tadi. Jadi sehingga menyebabkan benjolan itu dan nggak keluar kan, jadi akhirnya membesar dan sehingga bisa teraba. Nah, dari situ kita bisa tahu, wah ini harus segera dibawa ke dokter hewan gitu. Berarti yang penting adalah kalau misalnya si urinnya udah sembuh sih harusnya minim kasus untuk seperti terjadi itu ya. susah PAB itu. Iya, soalnya aku tuh sedikit kaget gitu, soalnya udah sembuh nih tiba-tiba sakit lagi gitu. Cuma memang waktu itu aku skip untuk pakai makanan urin gitu, karena kan memang harganya mahal ya, Dok, ya gitu kan. Jadi dan biasanya sarannya sih untuk pemakaian yang urinary untuk pengobatan itu minimal 3 bulan untuk penggunaannya. Jadi ya memang lumayan juga untuk menguras itu. Jadi baiknya sih memang jangan sampai terkena. Iya, karena aku tuh udah sembuh sakit lagi. Jadi aku kayak ternyata kucing yang sudah pernah sakit saluran kemih itu suatu saat kalau kita nggak jaga kali ya, bisa sakit lagi gitu ya, Dok, ya. Dan juga pengobatan harus tuntas memang. Jadi kalau misalkan udah terkena, nah itu kan berpotensi untuk kembali lagi, misalnya terkena lagi. Nah itu di awal itu yang sudah terkena itu pengobatannya harus tuntas. Saran dokter memang untuk 3 bulan ya harus 3 bulan. 3 bulan ya. Dan kucing aku tuh nggak suka rasanya, Dok. Dia tuh nggak suka rasa, ya mungkin dia tahu kali ya ini makanan ada obatnya kali ya. Sekarang kan juga ada dibuat itu yang wet food sama dry food kan. Jadi dikombinasi bisa. Bisa ya. Dan kucing aku memang cukup banyak, Dok. Jadi kayak beda pakan kan. Jadi dia suka nyuri makanan yang lain gitu. Dan sedangkan mungkin dia sensitif banget ya kayaknya gitu. Jadi nggak bisa nih. Tapi alhamdulillah sekarang lagi dalam keadaan sehat sih. Jadi aku kayaknya biasanya kasih
urine care gitu. Cuma aku bisa nggak sih dok kayak aku misalnya kayak ngerasa oh urine care mahal nih, aku pengen kasihnya tuh kayak seminggu sekali atau mungkin berapa kali gitu. Iya. Jadi aku selingin Boleh, gitu. boleh. Boleh. Jadi sekarang nggak cuma pakan aja untuk maintenance, multivitamin pun juga boleh dikasihkan. Jadi ada beberapa vitamin yang khusus, salah satunya yang tadi saya sebutkan ada kandungan ekstrak cranberry itu bisa juga untuk mencegah terjadinya apa? Sakit saluran saluran kemih itu. Oke. Itu bisa digunakan. Jadi di maintenance sehari sekali atau 2 hari sekali itu bisa dikasihkan gitu. Untuk Oke. pakannya juga boleh kalau misalkan mau nanti diselang-seling asalkan ganti pakannya benar, prosedur ganti Iya, pakannya iya. itu. Jadi memang nggak bisa harus langsung diganti pakan itu nanti yang ada malah timbul penyakit lain ya seperti diare itu tadi. Diare ya. Jadi ususnya Oke. ibaratnya kayak shock gitu, kaget gitu pakannya. Makanya waktu itu sempat disaranin sama dokter, ini ganti dulu aja sama gastro, sempet gitu Ya, kan, sempet ganti sama gastro. Terus aku bingung nih, kucing aku masih susah pipis gitu kan, jadi kayak pusing gitu kan ya. Jadi jangan sampai kayak gitu lah ya intinya dok ya. Jadi betul. karena ternyata satu masalah aja tuh bisa merembet gitu ya dok, kemana-mana gitu ya. Kayak gitu deh guys ya. Nah terus nih dok, kita ke pertanyaan teman-teman lagi aja ya. Ini dari kakak Mili, katanya dok kucing saya setiap bunting pasti skebis dan jamur katanya. Iya, iya. Kenapa gitu? Karena hormon gitu. Perlu diperhatikan lagi mungkin bisa jadi karena tempat kandangnya itu atau sanitasi kandangnya itu kelembapannya belum terjaga mungkin. Jadi bisa jadi karena dia memang lembab. Kan posisinya kan dia kalau misalkan si induknya lagi menyusui itu kan rebahan terus nih. Ya itu alasnya harus sering-sering diganti. Oke. Jadi harus sering-sering dibersihkan. Mungkin karena apa anaknya susunya pas waktu lagi nyusu belum tuntas terus sehingga susunya keluar. Nah, itu bisa jadi lembab Lembab kan. ya. Oke. Nah, bisa jadi dari situ. Atau nggak gitu anak-anaknya terkena skabies juga bisa ditularkan langsung dari induknya. Induknya Ya, ya. induknya mungkin udah terkena duluan, dia bisa terkena juga si skabies itu. Namanya kan skabies itu kan tungo ya. Jadi dia bisa lompat. Jadi ya kemungkinan dia deket induknya yang terkena itu sehingga lompat si skabies itu Oke. tadi sehingga anaknya juga terkena skabies. Oke. Karena apalagi kalau kucing yang baru lahiran ya dok, kayaknya itu kebersihan tuh bener-bener harus dijaga banget Dijaga sih kayaknya betul. ya. Karena aku pun kayak ngerasa kucing aku kalau abis lahirin tuh kayak bau gitu kan, misalnya bau darah lah, Iya. bau mungkin Ya asinya gitu bekas kan ya. bekas persalinan itu ya. Gitu. Terus juga ada juga yang biasanya membersihkan pakai tisu basah. Nah, itu harus dipastikan memang setelah dibersihkan harus benar-benar kering. Harus kering ya Harus dok. dilap lagi pakai tisu kering atau handuk mungkin. Jadi, ya supaya ya mungkin saking care-nya ya atau Iya saking ya. mungkin anaknya itu apa namanya benar-benar ingin dirawat atau apa itu biasanya dilapin, Iya. dibersihkan gitu. Nah, itu harus Bahkan ada yang benar-benar mau sampai dimandiin dok, ya. katanya anak-anaknya gitu kan, karena mungkin kotor ya gitu. Iya. Jadi kalau usia-usia masih bayi Jangan mah ya dok biasanya ya. dimandiin sama induknya sih. Iya makanya ya kayak gitu. Jadi mungkin kita kayak lebih rajin ngeganti perlaknya gitu ya Iya, dok ya, yang diganti kayak perlak gitu-gitu atau ya. underpad biasanya yang dipakai Underpad. itu ya. Ya, Oke, alasnya lah. kayak gitu kakak Mili ya. Jadi mungkin kita bisa perhatiin tempatnya gitu ya, di tempat si kucing lahirinnya bisa sering diganti. Terus juga jangan di apa ya, kalau mau dibersihin kucingnya mungkin harus kita benar-benar sampai kering gitu kan, gitu. Kalau perlu sih ada blower ya, air dryer apa Iya itu. ya dok, gitu benar bisa juga gitu ya. Terus kalau dijemur dok, Dijemur boleh nggak boleh, dijemur? asalkan nggak lama-lama ya, kurang lebih 5-6 menitan. 5-6 menit ya dok ya, oke Dan kayak nggak gitu terlalu ya. di terik Sinar ya, mungkin matahari ya ya. jam 9 atau jam 9 jam 10-an kita jemur. Terus nggak terlalu terik kayak setelah mungkin jam 12 itu kan terlalu terik tuh. Iya. Nah, itu. Ya nanti pingsan ya, lebih ke Malah pingsan ya. dehidrasi dia nanti. Iya gitu ya kakak Mili ya. Jadi lebih ke mungkin kayaknya sih karena kebersihan ya, atau karena lembab mungkin Ya, lebih lingkungan gitu ya, ya. sanitasi lingkungan. Gitu. Terus kalau kucing betina itu kan kucing betinanya katanya lagi jamuran usia 1 tahun. Boleh nggak sih di steril? Dia lagi jamuran. Jamuran usia 1 tahun.
Eh, itu sih sebetulnya bisa. Jadi tergantung nanti hasil pemeriksaan dari dokter hewan. Itu jamurnya tergolong parah atau enggak. Biasanya kalau misalkan tergolong parah kan dia kan juga mempengaruhi imun tubuhnya ya kalau Hmm. jamur itu ya. Dan daya tubuhnya juga lebih berkurang, lebih rentan sakit kan Mm-mm. kalau kena jamur itu. Jadi kalau termasuk parah sih baiknya ditunda dulu. Jadi kita Hmm. selesaikan dulu si jamurnya itu, Hmm. baru nanti kalau udah sembuh mungkin membaik ya Ya. kita baru bisa steril Oke, jadi tergantung dari kondisi jamurnya dok ya. kondisi jamur. Kalau misalnya kayaknya jamurnya nggak terlalu parah nih gitu Hmm. ya, dan tidak membuat kucing kita jadi lemes dan imunitasnya ngedrop, nggak apa-apa ya dok ya. Gitu. Tapi kalau jamurnya udah banyak-banyak banget, tapi emang sih kalau jamurnya banyak pasti bikin kucing Iya. jadi nggak nafsu makan, lemes gitu ya Hmm. pastinya gitu. Jadi mending disembuhin dulu kali ya, gitu kakak Leogal ya. Seperti itu ya guys ya. Jadi boleh nih teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Pokoknya kalau kamu mau tanya-tanya lagi, boleh tinggal di komen-komen aja gitu ya. Nah terus nih dok, kalau misalnya kucing kan tadi kan aku sempat ini juga ya, ada beberapa yang katanya kucingnya kan baru beberapa lama lahiran gitu kan, terus dia udah mulai birahi gitu Hmm. kan, udah mulai birahi. Boleh nggak sih kucing yang baru ngelahirin tersebut kita kasih produk yang bisa meredakan birahi gitu? Apa harus dia udah nggak nyusuin baru boleh tuh kita redain, atau pada saat dia lagi menyusui tersebut karena memang dia udah mulai keluar hormonnya boleh Hmm. dipakai? Menurut pengalaman saya sih yang obat-obat untuk menghentikan atau menghambat hormon itu efeknya memang nggak langsung, Mm. jadi jangka panjang, terutama yang betina ya. Jadi itu untuk sekarang saat ini dikasih beberapa kali, oh nggak ada Mm. apa-apa, nggak ada masalah. Ini ditakutkan di kemudian hari dia bisa terkena penyakit yang lebih serius Hmm. seperti penyakit apa infeksi saluran reproduksi, Mm-mm. kanker rahim gitu kan. Jadi saran saya sih ya baiknya kalau memang sudah birahi itu tadi lebih baik dicegah. Hmm. Kalau misalkan udah terlanjur birahi ya harus mau nggak mau kita kawinkan. Tapi kalau misalkan itu baiknya sih dicegah karena yang seperti saya jelaskan tadi, kalau jika pelihara dua jenis kucing betina dan jantan, baiknya Jangan dijauhkan, jangan disatukan ya. disatukan gitu. Oke, mungkin Apabila udah kecolongan dan mm-mm. birahi ya mau nggak mau tetap harus dikawinkan. Oke, jadi mungkin salah satu penyebab kucing birahinya lebih cepat lingkungan berarti bisa mempengaruhi ya dok Bisa ya? mempengaruhi ya. Dia dengar suara jantan pun Mm-mm. pas dia udah masih menyusui nih, terus usianya udah Mm-mm. 2 bulan atau lebih, dia udah bisa tertarik, maksudnya Oke, birahi gitu oke, dengan karena mungkin suara lingkungannya kayak mendukung gitu ya, dia pendukung. jadinya hormonnya langsung keluar gitu dok. Nah kira-kira ada waktu yang eh, ini enggak sih, kayak oh kucing itu akan birahi berapa bulan sekali gitu? Untuk siklus birahi sendiri Mm-mm. sih biasanya sih 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali, Biasanya oke. jangka waktunya ya ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu gitu. 1 bulan Hmm. sekali. Oke, Mm. berarti beda-beda ya Rutin, dok ya, beda-beda. beda-beda. Nah terus bener nggak sih dok katanya kalau kucing ras dia birahinya biasanya jangka waktunya lebih lama dibandingkan kucing yang domestik gitu? Yang saya ketahui sih sama. Mungkin itu karena Lingkungan mungkin ya dok atau? beda dari ya lingkungan Mhm. sama eh, apa ya kualitas dari pemberian Mhm. pakan ya mungkin ya. Jadi menyebabkan hormon itu meningkat gitu. Hmm. Jadi kayak misal kucing ras ya terutama untuk yang kucing-kucing ras besar ya, Mhm. Bengal, Maine Coon, apa kan dia kan makannya kan tinggi protein tuh kayak Mhm. daging segar apa segala macam itu bisa memicu Oh, hormon peningkatan ya. hormon gitu. Oke, oke. Jadi yang dikonsumsi pun bisa Bisa memicu ya, memicu. Dok ya. Hmm. Nah, terus Dok, aku kan punya kucing ada jantan kan. Tapi kucing aku udah disteril sih. Cuma dia tuh umur 2 tahun baru aku steril. Tapi masalahnya dia tuh pengen kawin, tapi saat aku kenalin sama cewek dia tuh gak mau gitu. Iya, Hmm. makanya aku kayak pengennya kan adalah dia kawin dulu deh, Nggak mau ngerasain kawin atau takut sekali. Eh, aku nggak tahu sama ya, jantannya? cuma eh eh,
Oh dia jantan. Oh dia Kucing aku jantan. jantan. Kucing aku Terus si jantan yang gitu. nggak mau jantannya atau betinanya? Betinanya ini kan dia juga birahi. Birahi. Nah, tapi kucing akunya tuh kayak kayak nggak mau gitu sama Hmm. si betinanya Eh, gitu. itu sih biasanya yang pengalaman saya sih Mm-mm. bukan karena nggak mau, karena kucing betinanya lebih Mm-mm. dominan biasanya gitu. Jadi Oh, kucingnya lebih ya kucing alfa mungkin ya. mm-mm. Jadi si jantannya ini takut Oh sehingga dia tidak takut. mau Oh mengawini iya. gitu. Karena kucing aku kan memang nggak pernah kemana-mana ya. Iya. Tapi ngaruh nggak sih dok, kan kucing aku Persia ya. Nah si Persia ini tuh memang si betinanya tuh betina biasa gitu, domestik dia gitu. Heeh. Apa ngaruh karena dia Karena domestik gitu, rasnya itu ya. rasnya gitu. Sebetulnya nggak ada Enggak sih, nggak ya. dapat pengaruh. Kalau misalnya selama dia Mm-mm. dua-duanya bisa, dua-duanya lagi birahi sih, Mm-mm. eh, atau apa namanya, udah menunjukkan gejala Mm-mm. pengen kawin, ya biasanya Biasanya tetap ya tetap dok bisa ya. kawin ya. Oke, aku pikir kayak "Oh, apa dia mau sama sesama Pignos juga ya gitu. Aku Ada yang pilih-pilih gitu ya. iya gitu. Aku pikir kayak gitu, tapi aku udah capek nyari jodoh buat dia. Udahlah aku steril aja lah akhirnya di umur 2 Hmm. tahun gitu. Karena Atau dari bener-bener postur juga bingung. bisa, mungkin lebih gede si betinanya, itu juga Ya. bisa. Karena kan dia kucing domestik kan. Mm, Kalau yang Persia kan kebanyakan biasanya gede, cuman bulunya iya doang kan, iya. yang lebat gitu. Bisa Mm. jadi jantannya takut gitu kan untuk Oke. kawin. Jadi dia tuh lebih kayak jadi ketemu betina tuh jadi berteman dok. Udah aja temenan Oh, gitu kan gitu jadi ya. bingung ya gitu. Heeh. Dok Pakai kenapa kepompong gitu ya. makanya jadinya kayak berteman aja gitu. Jadi padahal dia pengen kawin gitu loh, kayak udah mulai kita iniin ekornya, bagian ekornya naik-naik gitu kan. Nah, Itu udah persis banget gitu. Cuma mm. cuma yang nggak tahu lah ya, bingung lah ya. Atau Tapi nggak gitu ada ya, nggak sih dok yang kalau misalkan birahinya masih awal, hmm, biasanya juga sering saya temukan sih seperti itu. Dia agak malu-malu mau gitu, nggak mau. oh gitu. Baiknya ditemukannya pas sama-sama Yang birahinya udah ini udah ya. birahi banget gitu kan. Mm, Kayak yang betina itu biasanya sudah keluar apa di vaginanya itu mm, lendir putih mm. gitu. Nah, itu udah puncak birahi mungkin Oh, ya. oke. Itu bisa langsung ditemukan Oke. dikawin. Jadi mungkin si betina ini juga lagi Masih awal nggak ya. mau Hmm. mungkin ya kayak gitu. Atau masih awal, gejala Heeh, awal gitu. mungkin ya. Hmm. Nah, aku tuh ada 2 kucing yang kayak gitu, Dok. Jadi si birahinya itu tuh cukup cenderung umurnya tuh udah umur mereka udah gede gitu. Nah, itu tuh kenapa, Dok? Penyebabnya kucing itu birahinya itu tuh terlambat gitu, Dok. Bisa jadi karena ya memang beda-beda sih untuk Mm-mm. apa ini apa eh untuk usia usia apa birahinya itu biasanya memang kalau yang lebih awal itu bisa dipengaruhi karena tadi lingkungan juga sama Mm-mm. pakan biasanya. Kalau misalkan memang dia terlalu berlebihan, pakan itu dalam artian dia konsumsi makan terlalu banyak sehingga dia obesitas, nah itu Oke. menghambat jadi untuk Menghambat ya birahi. dok. Oke. Oke. Nah soalnya yang lain itu kan aku kucing 6. Yang lain itu ya normal-normal aja. Itu cuma yang 2 itu aja. Yang satu betina. Yang Mhm. satu betina, yang satu jantan Oh, betinanya gitu. agak lama ya? Yang Memang baru betina iya. usia-usia Nah agak cuma memang dia udah dok tahu pernah mau ada tuanya. riwayat. Jadi dia itu tuh pernah kayak ada yang nyakitin lah. Dia tuh ada yang mukul atau ada yang apa gitu dulu Hmm, tuh. Nah terus aku mikir apa kucing bisa trauma ya dok ya 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 gitu. ya, bisa Trauma. jadi Atau karena ada masalah kesehatan mhm, gitu. Itu bisa ya dok ya? bisa. Bisa Kalau aja dok. misalkan untuk trauma ya bisa jadi mungkin dia trauma, Mhm. eee, apa namanya, mau itu. Karena di fase untuk, apa namanya, kawin pun sendiri kan juga apalagi kucing Mhm. sama-sama baru ketemu, biasanya kan ada proses Mhm. kejar-kejaran, terus, saling cakar apa segala Iya macam. iya. Nah, dia mungkin teringat di Iya situ. iya iya. Iya, Terus karena kucing aku ini takut jadinya. Jadi hmm, bahkan ketemu manusia tuh dia bener takut itu gitu. Jadi aku mikir, ya, oh mungkin dia trauma kali ya trauma. gitu. Nah terus ini katanya, dok kucing aku itu beranak kok rajin banget ya. Bisa 4 kali dalam setahun ya dok. Ngeri juga karena sering banget rescue bayi kucing dari jalanan katanya. Itu satu ekor Satu ek, 4 kali dalam setahun heeh, beranaknya. kayaknya Ya satu seperti ekor ini yang saya jelaskan tadi. 1 bulan sekali ya tadi kan Dia birahi ya. siklus birahinya itu kan sebulan Mm-mm. sekali. Terus dia udah apalagi rescue kucing kan pasti banyak banget kan kucingnya kan. Mm-mm. Nah, jadi ya pas lagi dia birahi kebetulan juga ada jantan. Iya iya. Jadinya dia
lingkungannya seperti itu. Ya, seperti itu guys ya. Jadi ya karena lingkungan sih guys ya. Nah terus ini juga Dok, katanya mungkin gak sih ada kucing yang lesbi atau gay, mungkin kayak dia tertarik sama sama gitu. Tapi aku pernah lihat Iya, Dok, iya. kayak dia tuh nggak tertarik sama lawan jenis, tapi dia malah ngedeketin yang sama gitu. Kenapa ya Dok Yang itu? selama ini yang saya ketahui sih masih itu ya, karena dia nggak pernah dikawinkan, terus adanya cuma Bingung sama-sama mungkin ya. jantan. Jadinya dia kan untuk menyalurkan si birahinya itu, nafsunya itu ya ke kucing itu mau nggak mau kan. Oke. Jadinya ya ke sama-sama Ah, jantan. ah, ah. Tapi sebetulnya sih harusnya sih dia kalau misalkan dapetin ajuka ya normal sih sebetulnya. Harusnya ya. Harusnya normal. Mungkin Oke. yang saya ketahui seperti itu. Tapi Mm-mm. kalau untuk yang secara langsung untuk kucing ini lebih tertarik ke spesifik jantan sama jantan gitu. Saya belum 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 mengetahui ada ya, ya. belum. Oke, kayak gitu ya. Jadi mungkin karena memang dia udah pengen kawin, tapi nggak ada pilihan mungkin ya. Kayak Mm-mm. adanya, ya adanya si Iya, jantan itu jantan. gitu kan. Jadi mungkin Itu Pak, ngedeketin jantan. ada juga yang klien saya itu kemarin cerita dia Mm-mm. tertarik sama boneka malahan. Oh iya. Iya, jadi Oh. dia itu kawin sama Mm-mm. boneka. Ya sampai Oke. keluar juga si sperma itu. Jadi Oh. mau nggak mau dia ditemukan sama betina nggak Oh bakal mau. my Sama God. boneka dia mau. Karena mungkin pertama kali dia ketemu sama boneka mungkin Bisa ya. jadi ya karena itu. Mungkin. Oke, kayak gitu ya. Jadi emang ya unik lah ya. Ya mungkin karena dipertemukannya mungkin ya, Iya dipertemukannya dipertemukannya dengan waktu jantan. awal-awal masa Awalnya ya. baru birahi gitu ya, mungkin ketemunya itu. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau bisa mah udah mulai ada gejala-gejala birahi tuh jangan dibiarin ya. Ternyata dia bisa jadi pelencengan juga ya, kayak gitu. Ya Iya berbahaya iya. sekali ya gitu guys ya. Karena kalau misalnya kucing emang udah birahi ya udah mah tadi ya bisa jadi melenceng lah, udah gitu nanti jadi sakit juga ya Dok ya. Tadi kayak Betul. tadi sakit saluran kemih gitu ya. Kayak gitu-gitu. Nah, Dok, kalau misalnya kucing itu kan tadi kan yang jantan itu disebabkan karena dia tuh apa birahi ya Dok ya, birahi jadi bisa spraying di mana aja gitu. Nah, kalau misalnya dia di steril itu apakah sprayingnya bakal stop atau bakal tetap nih Dok? Kalau sudah melalui fase spraying sama birahi, di steril, itu Mm-mm. pun nanti di kemudian hari pasti ada masih Spraying. spraying juga. Spraying Oke. sama birahi. Oke. Jadi seiring berjalannya waktu Mm-mm. mungkin nanti akan berkurang apa karena hormon juga berkurang, Oke. jadinya nanti akan berkurang. Oke. Masih tetap spraying. Masih ya, Mm-mm. oke kayak gitu guys ya. Dan kalau misalnya kita nih udah steril nih kucing kita yang jantan, Hmm. tetap berpotensi nggak sih Dok kena penyakit FLUTD itu? Masih. Saya bilang masih karena ya itu tadi kita selain untuk yang jantan ini ya, Mm-mm. jadi saya bilang agak sedikit tricky untuk pelihara kucing jantan usia usia Mm-mm. produktif, meskipun dia udah disteril atau dikastrasi, itu juga bisa masih tetap berpotensi terkena VLUTD Mm-mm. apabila pakannya yang tadi kurang bagus. Oke. Jadi pakan kurang bagus itu mempengaruhi juga si Hmm. gejala FLUTD ini. Oke. Sehingga apa kayak kandungan atau mineral yang jadi dalam pakan itu nggak terserap Mm-mm. sempurna, nggak terserap bagus. Bisa juga karena dia ada masalah di ginjal, itu Mm-mm. juga bisa. Jadi Oke. yang namanya ginjal itu tadi dia nggak bekerja dengan maksimal sehingga nggak tersaring dengan baik si mineral tadi sehingga tetap menyebabkan penumpukan penumpukan apa namanya batu itu sehingga menyumbat tetap Oke, jadi bisa aja ya Dok bisa aja berpotensi gitu, karena ternyata berpotensi. bisa dari makanannya gitu ya, dan mungkin dan lain-lain kayak gitu. Jadi mungkin kalau steril tuh salah satu upaya aja ya Dok ya, Salah satu salah upaya satu dan upaya. memang apa namanya salah satu juga tadi saya jelaskan penyebab dari FLUTD itu Oke, yang kayak jantan. gitu ya. Seperti itu guys. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ini dari kakak user katanya tuh solusi kucing nggak mau makan kering, maunya tuh makanan basah aja, Dok, katanya. Eh
Solusinya yang pengalaman saya sih, saya biasanya sarankan ke pasien untuk konsumsi makan kering boleh, tapi dicampur sama air. Jadi Oh, dilembekin oke. gitu. Nah, mungkin ya diberikannya mungkin nggak banyak dulu. Jadi dilembekin gitu untuk merangsang dia makan itu nggak masalah. Itu nanti Oke. pasti dia lambat laun mencoba. Oh ini kayaknya ya feelingnya dia kan ibaratnya dia kan pakan basah itu. Iya. Padahal itu pakan Iya, kering iya. gitu. Jadi dikasih setengah-setengah dulu, Mm-mm. pakan yang dilembekkan itu tetap pakan kering sama pakan keringnya itu setengah-setengah dikasih. Oke. Atau boleh juga dikombinasi sama telur, Oh, kuning telur mentah dicampur. campur itu boleh kasih. Oke. Ya, jadi mungkin teksturnya kita akalin gitu ya, Iya, Dok ya. Jadi biar si teksturnya makanan itu jadinya nggak terlalu nggak terlalu apa kering gitu kering. ya. Gitu. Nah, kira-kira Dok, kan banyak juga nih yang eh, sakit saluran kemih, terus dia mengira makanan yang dia kasih itu karena makanan kering gitu. Hmm, Jadi dia ngerasa kayak, oh mungkin karena makanan kering, makanannya keras, jadi bikin dia sakit saluran kemih hmm, gitu. Akhirnya dia menggantikan ke makanan makanan basah. basah. Nah, Eh, makanan basah itu apakah betul bisa mengurangi kucing jadi sakit saluran kemih? eh, Atau se- sebenarnya kandungannya gitu? Kandungannya sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan untuk itu balance aja sih. Mm-mm. Pakan kering sama pakan basah itu Mm-mm. diberikan secara seimbang. Oke. Jadi kita juga nggak selalu ngasih makan kering terus Mm-mm. gitu, sehingga nah kita koreksi juga si minumnya Mm-mm. terutama. Jadi kalau misalkan dia minumnya sedikit ya kita jangan kasih pakan yang kering terus. Jadi Oke. kombinasi sama pakan basah gitu. Oke, berarti kalau makanan basah, kalau kita selalu ngasih makanan basah itu tidak berpotensi sakit saluran kemih atau tetap bisa berpotensi? Sebetulnya sih dari kena saluran kencingnya sih masih ada potensi. Cuman eh, apa namanya? Mungkin lebih memudahkan dia untuk makan ya. Mm-mm. Untuk itu juga ada dampak lain seperti untuk kandungan gizinya mungkin berkurang. Gizinya Ya, ya, oke. nutrisinya itu yang Mm-mm. berkurang. Di pakan basah itu kan nggak selalu sama kayak Mm-mm. pakan kering gitu kan. Mungkin dari Oke. cara mengolahnya atau apa, dari pabriknya itu ya. Jadi Mm-mm. sehingga dia mungkin ada beberapa yang nggak bisa dijadikan Mm-mm. lembek. Jadi Oke. harus ditepungkan. Mm-mm. Jadi memang diberikannya ya nyetaknya atau bikinnya itu memang harus kering gitu. Oke. Ya, jadi tetap balance aja ya Iya, dok ya, balance aja tetap sih balance sama. antara makanan kering sama makanan basah gitu ya. Karena kalau makanan basah sih emang rata-rata pada disukain sama kucing sih ya dok ya, Iya, karena mungkin aromanya tuh lebih keluar lebih ya. lebih keluar gitu loh. Jadi makanya kayaknya mungkin kakaknya juga terbiasa ngasih makanan basah mungkin ya dok Mm-mm. ya. Atau nggak Jadi gitu bukan makanan, kebiasaan. mungkin snack mungkin kan Mm-mm. sekarang banyak beredar tuh ya snack-snack gitu itu mungkin ya setiap apa mampir ke pet shop atau apa, oh ini Ah, snack-snack ah, kita ah. kasih lah buat makan. Iya Nah iya itu iya. snack itu juga bisa bikin dia kayak ketergantungan Oh iya jadinya. iya iya. Bahkan nih dok ada katanya dia tuh kucingnya yang sakit gak nafsu makan, tapi dikasihnya malah snack. Hmm, Nah kalau snack kan emang pasti disenengin kucing ya. Nah ya itu sebenarnya baik atau enggak sih dok? Ah yang sebetulnya penting kalau buat makan gitu. maintenance aja sih ya daripada nggak sama sekali Mm-mm. boleh. Tapi ya gitu untuk nutrisi dan kandungannya kan pasti kurang kan. Mm-mm. Terus sama jumlahnya juga dia mau ngasih snack seberapa dia sehingga Mm-mm. sampai membuat si kucing itu cukup untuk kenyang gitu kan. Uh-uh. Kan gitu. Kalau misalkan dia apa namanya si kucingnya terlalu sering makan snack ya saya kira nggak baik juga karena gizinya atau kandungan nutrisinya itu kurang. Kurang ya Hmm. dok ya. Oke kayak gitu. Jadi lebih ke gizinya tuh nggak ada gitu. Iya. Misalnya gizinya tuh sedikit gitu ya. Jadi sedangkan kucing lagi sakit dikasih sesuatu yang nutrisinya sedikit mungkin bikin dia jadi lemes juga ya dok ya Iya. gitu. Nah terus katanya kalau kucing itu obesitas, bagaimana caranya agar bisa berolahraga selain makanannya disiplin diet? Oh, obesitas emang gara-gara nggak olahraga bisa dok? Apa karena pure karena dia makan Obesitas banyak? karena makan banyak. Makan banyak ya dok ya? Jadi mungkin pakannya itu terlalu enak mungkin ya, Uh-uh. atau juga bisa kandungannya ya pakan yang dikasih pakannya yang mungkin agak sedikit yang biasa gitu Mm-mm. kan.
Jadi dia nafsu makannya sehingga lahap dan kandungannya di situ kebanyakan tepung. Oke. Nah, itu bisa menyebabkan obesitas. Obesitas itu. Nah terus dok Terus pergerakannya juga ngebedainnya gimana? Kucing yang gendut biasa sama gendut obesitas gitu yang kayaknya ini udah posturnya nggak sih sehat ideal, sih. ideal. Cara bedanya posturnya ideal biasanya. Dan apa cenderung ke apa posturnya proporsional. Jadi antara badan, kepala, terus sama kaki itu seperti apa ya, seimbang aja gitu. Oke. Biasanya yang obesitas itu kebanyakan yang saya ketahui kepalanya kecil, bentuk kepalanya itu, terus si badannya gede. Oke. Jadi sehingga kurang proporsional Oh, jadi lihatnya. kalau kayaknya ini nggak proporsional deh, kayaknya itu kemungkinannya dia obesitas ya dok ya. Dan kemudian jalannya atau bentuk kakinya itu biasanya cenderung ke, kalau obesitas itu biasanya kan lurus nih, kita lihat dari berbagai sisi kalau kucing berjalan itu. Nah kalau obesitas tuh agak kayak melengkung gitu, bentuk apa ya, X mungkin ya. Gitu. Oke, jadi jalannya juga nggak ini gitu, nggak lurus atau tetap lurus Tetap tapi cuma lurus, bentuk cuma bentuk kakinya aja ya. bentuk kakinya itu. Oke, kayak gitu ya. Jadi ternyata kalau kucing obesitas itu kita ngelihatnya tuh ya nggak nggak proporsional gitu ya dok ya. Iya. Oke ya, ternyata kita nggak kerasa banget udah ngobrol 1 jam ya dok ya, udah ngobrol-ngobrol soal sakit saluran kemih atau FLUTD, karena ternyata penyakit itu tuh bisa merambat kemana-mana ya dok ya, dan bahkan sampai menyebabkan kematian gitu guys ya. Jadi pokoknya teman-teman bisa mencegah itu semua dengan memberikan nutrisi yang baik ya dok ya, memilih makanan yang tepat gitu ya. Kamu juga bisa cari-cari makanan khusus untuk dan yang paling penting ya, iya. Dan yang paling penting apabila punya hewan yang sedang birahi, kalau misalkan memang nggak dikawinkan, baiknya sih disteril. Disteril ya, oke ya. Karena itu pemicu kucing bisa jadi sakit FLUTD.